Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, kalau kami ada semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi ini menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin memberi judul renungan adalah Kuasa Roh Kudus. Kalau menurut KBBI, kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, atau kita bisa sebutnya sebagai kekuatan. Nah, contoh kuasa Roh Kudus itu adalah pertama, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita. Biasanya itu Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita kalau misalnya seseorang mau melakukan satu pelepasan. Jadi dia bisa Roh Kudus ini bisa mengingatkan hal-hal apa yang pernah terjadi mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus juga sanggup memberitahu kita apa-apa yang harus kita lakukan sebelum segala sesuatu terjadi, yang mungkin kejadian-kejadian yang kita enggak kehendaki. Itulah kuasa Roh Kudus gitu loh. Dan jika kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus, itu enggak bisa lepas dari yang namanya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kita jika kita tidak melekat dengan kepada yang punya kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan yang melekat dengan Tuhan, itu tidak lepas dari yang namanya doa pribadi kita gitu loh. Jadi pagi hari ini ketika kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus, itu artinya rentetannya adalah gini. Kita itu harus melekat sama yang punya kuasa. Siapa? Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ketika kita melekat artinya kita itu ada hubungan yang baik dengan Bapa di sorga gitu loh. Dan ketika kita berbicara doa atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saya itu teringat sama khotbah Bapak Gembala mengenai doa itu bukan formalitas. Karena doa itu adalah waktu terpenting saat dimana kita berbicara heart to heart sama Bapa gitu loh. Kembali berbicara tentang kuasa Roh Kudus, itu hanya dapat dialami oleh setiap anak Tuhan yang datang dengan kerinduan yang penuh untuk melihat perkara ajaib yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau tutup dengan kesaksian bagaimana kuasa Roh Kudus itu sungguh luar biasa dalam kehidupan keluarga saya, ya kan? Minggu tanggal 7 Mei itu Gembala berbicara tentang doa adalah hubungan dan doa bukan formalitas. Dan hari itu buat saya kata-kata itu sangat merema sekali buat saya. Jadi Bapak Gembala bilang bahwa doa itu bukan formalitas. Kalau doa itu formalitas sama aja kayak kita baca teks gitu loh. Jadi ketika Bapak Gembala ngomong itu, saya langsung tanamkan, saya langsung dapat klik. Dan keesokan harinya ketika saya mau bangun mesbah keluarga bersama keluarga pada pagi hari, saya berbicara dengan istri dan anak saya bilang, ingat ya, doa itu bukan formalitas. Doa itu adalah hubungan pribadi kita. Berbicaranya kita sama Bapa di sorga itu sangat menentukan hasil. Nah, kejadiannya siang hari ketika Vianney pulang dari sekolah, tiba-tiba badan dia panas. Itu hampir sekitar 38,9 gitu kan. Karena kita punya termometer, jadi kita akhirnya setelah itu, dan saya dikabarin, "Pah, panas nih." Saya di toko, saya cuma bilang, Roh Kudus, saya harus ngapain gitu loh. Secara pribadi manusia kita akan mikir, waduh ini harus cepat nih. Kalau otak kita kan yang punya privilege, udah masukin aja. Nah tapi saya ingat banget, Bapak Gembala saya lalu ajarkan kita bahwa satu, cari Tuhan, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ketika itu malam hari saya bilang sama istri saya, jauhkan, di motor juga saya bilang jauhkan pikiran dari rumah sakit. Tanya Tuhan dulu. Akhirnya sampai di rumah, saya selesai mandi, kami bertiga sama anak kami duduk di tempat tidur, kami berdoa. Saat itu saya ingat sekali bahwa
andalkan Tuhan. Ya udah, akhirnya kami berdoa. Saya merasakan satu hal yang luar biasa ketika saya berdoa di situ. Saya merasa memang ada hal yang luar biasa ketika kita benar-benar doa itu bukan formalitas. Yaitu Roh Kudus bekerja. Saya beriman saat itu di dalam nama Yesus, saya bilang, selesai kami berdoa, kami percaya panasnya akan sembuh. Panasnya akan reda. Dan itu mengalir. Setelah saya amin, saya diingatkan untuk buntol Vianney pakai bed cover. Dan puji Tuhan besok paginya Vianney udah normal kembali. Dan buat saya itu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau boleh saya bilang adalah firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu ini akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi gini, bagaimana cara Roh Kudus turun ke atas kita? Jawabannya cuma satu, bangun hubungan setiap hari dengan Bapa, dengan berdoa disertai dengan ucapan syukur, bukan dengan doa formalitas. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita mau melihat kuasa Roh Kudus bekerja, bangun hubungan yang baik, yang bukan formalitas. Itu aja. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami akan kuasa-Mu melalui Roh Kudus yang bekerja luar biasa ketika kami punya hubungan yang sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.